Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Citra Lutfia Mukti dengan NPM 2141131 dari kelas manajemen 21 Gabungan. Dalam topik video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana kode etik penggunaan informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Dan video kali ini berisi tentang kode etik penggunaan informasi teknologi, risiko dan dampak negatif, peran kode etik, contoh kasus, dan manfaat kode etik. Kode etik penggunaan informasi teknologi adalah salah satu aspek yang sangat relevan dalam dunia teknologi informasi. Saya akan menjelaskan mengapa kode etik ini sangat penting dan bagaimana penerapannya dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Mari kita mulai dengan menjelaskan apa itu kode etik penggunaan informasi teknologi. Apa itu kode etik penggunaan informasi teknologi? Kode etik penggunaan informasi teknologi adalah seperangkat pedoman etis dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi. Tujuan utama dari kode etik adalah melindungi hak-hak individu dan privasi, kemudian mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk tujuan jahat. Siapa sih yang harus mematuhi kode etik? Jawabannya adalah semua individu yang menggunakan teknologi informasi dan organisasi serta perusahaan yang mengelola dan memproses data. Mengapa sih kode etik itu penting? Kode etik itu penting karena yang pertama melindungi privasi data, kemudian mencegah kejahatan cyber, selanjutnya mendorong transparansi dan keadilan, dan memelihara reputasi dan kepercayaan. Selanjutnya di sini ada risiko dan dampak negatif. Risiko jika kode etik diabaikan yaitu adanya pelanggaran privasi data, kemudian banyaknya kejahatan cyber seperti peretasan dan penipuan, kemudian ada cyberbullying dan pelecehan online, dan yang terakhir penyebaran informasi palsu dan disinformasi. Dampak negatif jika kode etik tidak diterapkan yaitu adanya kerugian finansial, kerugian reputasi, gangguan psikologis dan emosional, dan gangguan sosial serta ketidakstabilan masyarakat. Kemudian selanjutnya di sini ada peran kode etik. Bagaimana sih kode etik itu mengurangi risiko? Jawabannya adalah mendorong penggunaan data yang etis dan legal, kemudian memastikan perlindungan privasi individu, dan meningkatkan keamanan cyber dan perlindungan informasi. Contoh konkret implementasi kode etik, di sini ada penggunaan enskripsi untuk melindungi data pribadi, kemudian penyelenggaraan pelatihan etika cyber bagi karyawan, dan pelaporan pelanggaran etika dengan aman. Selanjutnya itu ada contoh kasus. Saya mengambil contoh kasus dari serangan cyber WannaCry. Latar belakang terjadi pada tahun 2017, serangan cyber yang disebut WannaCry menyebar dengan cepat, menginfeksi ribuan komputer dan jaringan di seluruh dunia. Serangan ini meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk mendeskripsi data yang dienkripsi oleh malware tersebut. Bagaimana ketidakpatuhan terhadap kode etik menghasilkan dampak negatif. Penyebaran WannaCry adalah tindakan kriminal yang melanggar kode etik pengguna informasi teknologi dengan menciptakan dan melepaskan malware berbahaya. Penyebaran ini menunjukkan bahwa pelaku tidak mengindahkan tanggung jawab etis terhadap teknologi dan tidak memikirkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Kemudian dampak negatif dari kasus ini yaitu ribuan organisasi dan individu terkena dampak yang serius dengan data mereka terenkripsi dan akses mereka terganggu, kemudian kerugian finansial
besar terjadi karena organisasi harus membayar tebusan atau menghadapi biaya pemulihan yang tinggi dan dampak negatif terhadap reputasi pelaku, serangan cyber, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan. Dalam kasus ini, kode etik pengguna informasi teknologi memainkan peran penting dalam menentukan apakah teknologi yang digunakan secara etis dan bertanggung jawab atau digunakan untuk kepentingan yang merugikan. Dalam kasus ini menggambarkan pentingnya mematuhi kode etik dalam dunia teknologi informasi. Selanjutnya di sini ada manfaat dari kode etik. Terdapat manfaat bagi individu, kemudian manfaat bagi organisasi, dan manfaat bagi masyarakat secara lebar atau luas. Yang pertama di sini ada manfaat bagi individu, ada perlindungan privasi pribadi, kemudian uh, perasaan baik atas tindakan etis, dan keterlibatan dalam masyarakat yang lebih aman dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, manfaat bagi organisasi, yaitu mempertahankan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, kemudian menghindari risiko hukum dan sanksi, dan meningkatkan citra dan reputasi. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi masyarakat secara lebar atau secara luas, yaitu mencegah kejahatan cyber yang merugikan masyarakat, kemudian mendorong perkembangan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam kesimpulan singkat, kode etik pengguna informasi teknologi memainkan peran penting dalam memandu perilaku etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam contoh kasus, pelanggaran kode etik dapat menghasilkan dampak negatif seperti pelanggaran privasi data dan serangan cyber. Sementara kepatuhan terhadap kode etik membantu melindungi privasi, meminimalkan resiko, dan memelihara kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, kode etik pengguna informasi teknologi memiliki manfaat positif bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan teknologi yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab. Teman-teman, mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan positif dalam dunia teknologi dengan mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi. Dengan bertindak sesuai kode etik, kita dapat menciptakan penggunaan teknologi yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab. Mari kita berkomitmen untuk menjaga privasi, menghormati hak-hak individu, dan memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat positif bagi semua. Bersama kita dapat membentuk dunia teknologi yang lebih baik untuk masa depan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.